dua variabel dari bentuk linier dan kuadrat. Sistem persamaan dengan bentuk umum. Nah, ini rumus bentuk umumnya ini ya. Kalau J sama dengan AX plus B itu disebut persamaan apa? Persamaan apa? Linier. Kalau Y sama dengan PX kuadrat plus IX ditambah R disebut persamaan kuadrat ya. Nah, untuk penyelesaiannya satu, kita gunakan dengan metode grafik ya. Nah, biasanya langkah-langkahnya seperti berikut. Lukislah atau gambarlah grafik fungsi linear dan fungsi kuadrat dalam satu bidang koordinat kartesius skala sesuai dengan ini yang dibutuhkan. Nah, grafik fungsi linear berupa garis lurus dan fungsi kuadrat berupa parabola. Parabolanya nanti ada parabola terbuka dan parabola tertutup. Nah, kemudian buatlah garis vertikal dan ujian memotong sumbu koordinat melalui titik grafik. Ya, yang kedua. Kita coba langsung ya. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah Y sama dengan 3 sama dengan 0, Y sama dengan X kuadrat, bukan X2, itu X2 ya, tapi itu adalah X kuadrat dikurang 6X ditambah 9. Yang satu adalah persamaan, yang satu persamaan apa? X ditambah Y dikurang 3 sama dengan 0, persamaan apa? Persamaan apa? Persamaan di linier. Aduh. Jadi rumusnya kan Y sama dengan AX plus B, gitu kan? Ya. Yang satu, yang persamaan ini apa? Y sama dengan AX plus B. Y, benar? Benar. Apa plus C? Enggak. Y sama dengan AX plus B. Yang satu lagi ini adalah persamaan linier. Kemudian Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, itu adalah persamaan apa? Kuadrat. Nah, contohnya apa katanya? Contoh apa? X plus Y. X ditambah Y dikurang 3 sama dengan 0. Oh ya. Nah, lihat. Jadi ini rubah dulu aja. Sama dengan ini, lihat. Berarti ini jadi Y sama dengan apa? Kalau AX berarti ini kan? Iya. Hanya satu, berarti kita tulis ini. Min X ditambah 3, iya kan? Nah, kemudian satu lagi apa? Y sama dengan X kuadrat terus min 6X tambah 9 persamaan kuadrat ya. Nah, yang itu sudah diingat dulu ya. Jadi diubah dulu yang persamaan linearnya. Harus Y sama dengan Y sama dengan. Nah, katanya
carilah titik potong persamaan X tambah Y. Ini tidak cari titik potongnya dulu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau titik potong sama sumbu X yang berarti Y-nya nilainya berapa? Kalau dia berpotongan dengan sumbu X, nilai Y-nya berapa? Oke. X, Y, ya. Kalau dia mau potong sumbu X ini ya, ini 0. Empat, 5, 6, dan seterusnya. Sininya berarti min 1, 4, dan seterusnya. Nah, ini ke atas apa? 1, 2, dan seterusnya. Tuh. No. Ya. Yang pertama katanya cari dulu dengan sumbu X itu sama dengan 0. Berarti lihat ini ya, lihat. Ini X, ini Y kan? Ya. Kita lihat nih, Y sama dengan min X plus 3. Ya. Dua aja cukup ya. Nah, lihat. Bagaimana caranya supaya X menjadi, jika dia pertama kali mintanya apa? X sama dengan 0, bukan? Oh, yang pertama sekali titik potong dengan terhadap sumbu X. Ya, kalau titik potong terhadap sumbu X, otomatis Y-nya berapa? Y-nya harus 0, ya kan? Nah, coba aja sekarang nih, X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya berapa? Y-nya berapa? Tinggal masuk ini. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya sama dengan 0 min 0 ditambah 3. Berarti isinya adalah 3. Berarti yang pertama, jika X-nya 0, karena nilai X-nya sama dengan 0, berarti titik potongnya itu berarti adalah berapa? 0,3, ya kan? Nah, itu berarti dia ini memotong sumbu X. Yang pertama kan diminta sumbu X dulu ya. Oke. Terus yang kedua diminta Y-nya sama dengan 0, ya kan? Nah, berarti kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa? 3. Karena kalau Y, jika Y-nya sama dengan 0, berarti Y sama dengan min X plus 3, ya kan? Berarti ini 0 sama dengan min X plus 3. Ini pindah ke sini berarti X sama dengan 3. Berarti titiknya berapa? 3,0, ya kan? Nah, tinggal cari yang titik pertama adalah 0,3. X-nya 0 ya. Jika X-nya 0 berarti di sini kan? Iya. 0. Y-nya berapa? 3, 1, 2, 3. Di sini kan? Ini adalah 0,3. Terus
Jika Y-nya 0, berarti di sini nih, garis sini kan? Sini 0 Y-nya ya. X-nya berapa? 3, 1, 2, 3. Ini adalah 3,0. Ya. Bisa paham nggak? Bisa? Teman-teman bisa paham nggak? Hah? Kalau berpotongan dengan sumbu X berarti Y-nya harus sama dengan 0. Kalau berpotongan dengan sumbu Y berarti X-nya harus sama dengan 0. Lihat nih, nih. Itu kan? Nah, dibacanya ini ya. Nah, baru tarik garis tuh. Nah, dari sini berarti garis ini bernilai apa? X ditambah Y min 3 sama dengan 0. Ya, garis ini tuh. Gak percaya? Boleh kita coba. Misalnya X-nya sekarang ini, yang titik ini 3,0, masukin aja ke sini 3,0. Nih, berarti X-nya 3, Y-nya 0. 3 dikurang 3 0, ya kan? Atau kita coba yang ini 0, 3 3 0 ya, 3 0. Y-nya berarti berapa? 0 kan? Ini Y-nya 0. X-nya berapa? 3 dikurang 3 0. Jadi ini grafik ininya ya. Ini lagi ini adalah X, Y ya. Bisa kan? Kalau untuk mencari nilai X berarti Y-nya harus di-nolkan. Kalau untuk mencari nilai Y, X-nya harus 0, ya kan? Ini ya. Ini kan? Ini tuh sebenarnya ini nih, nilai Y-nya itu kalau ke sini berarti Y sama dengan min X plus 3, itu kan? Ya. Nilai Y-nya. Coba aja kamu masukin. Kalau ini X-nya 0, berarti di sini 0 kan? Ya. Tadi Y-nya berapa? 3. Ya. Stop dulu. Iya, absen. Oh iya. Nah gini, jadi yang pertama ini, nih titik potong pertama ini, titik potong kedua ini titik potong dengan sumbu XS dengan sumbu Y. Kalau X-nya 0 berarti ya, kalau dengan titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya berapa? 0. Kalau titik potong dengan sumbu X, Y-nya berapa? 0. Ya. Jadi titiknya adalah 0,3 dan 3, tulis di sini nih. 0,3 ini, ya kan? Y-nya 0 kan? Kalau 0 kan di garis ini kan? Nah, 0. Kalau X-nya 0 berarti di garis ini kan? Ya. Berarti dia posisinya 0. Kemudian 3. Nah, 0,3 berarti 1, 2, 3 di sini titiknya. Kalau 3,0, X-nya 3, 1, 2, 3. Y-nya 0, nggak ke atas kan? Titik garis. Nah, kasih titik 2, baru ditarik garis.
Ya. Berarti kalau itunya Y-nya bukan 0 Pak, itu di ke atas ya Pak? Ada garis ke atas. Yang mana? Itu yang 3,0. Ini. Ya. Ya. Misalnya Y-nya bukan 0 gitu. Ya, Y-nya bukan 1 gitu. Berarti dia ke atas Pak ya? Ada garis ke Y-nya atas. berapa pininya? 2 ya Pak. 2. Oke. Y-nya mana ya? Nih. Ini kan? Iya. Misalnya Y-nya X di U2 ya, ditambah 2 ya. Ya, Pak. Berarti Y-nya 2. Ini kan? Iya. Nih 2 dikurang 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1 kan? Ya. Berarti 1 dari mana? 3 kurang 2. Hah? 2 kurang 3. Apa? 2 kurang 3. 2 kurang 3 min 1. Min 1 pindah ke luas kanan berarti jadi plus. Lihat nih 2 katanya berapa? Y-nya ini 2 ya. Ini 2. Lihat. Tek. X-nya berapa? Sini. Ini adalah 1,2. Ya. Mau berapa lagi? Coba. X-nya 2. Masukin aja X-nya 2. Berarti 2 ditambah 2 dikurang 3. Berarti 1 lah. 1 kan? Iya ya. Kalau X-nya berapa? 2 ya? X-nya 2 berarti Y-nya 1. Ini adalah 2,1. Ya, 2,1 nih. Ini 2 kan X-nya ke atas. Nah, sini berarti Y-nya berapa? 1. Semuanya digaris nilainya. Ya kan? Nggak ada yang di luar garis. Makanya kenapa disebut dengan persamaan linier? Karena himpunan penyelesaiannya terletak pada satu garis. Makanya disebut dengan linier. Linier itu lain itu kan garis lurus kan? Ya. Disebut persamaan linier. Ini adalah untuk persamaan kuadrat. Rumus umumnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus G ya. Ini apa sih? Persamaan apa? Y sama dengan X kuadrat X plus plus min 6x plus 9. tuh. Nah, sekarang ini yang itu ya, coba lihat ini. Untuk mencari nilai X berarti apanya harus 0? Y-nya harus 0 ya? Iya. Berarti lihat, kalau Y-nya 0 berarti dia tidak angkat, tidak turun kan? Iya. Berarti pada garis X. sama ya? Ketika mencari Y ininya supaya nilai X-nya ada, berarti Y-nya harus 0. Paham ya? Nah, ya. Jadi untuk mencari nilai X, maka Y-nya harus Y harus 0. 0. Oke, ya. Berarti persamaannya jadi gini kan? Gitu kan? Ya. X atau balikin lagi, X kuadrat min 6X sama dengan 0. apa aja ya? Ya Pak. Jadi cara mencarinya adalah persis seperti menjelaskan persamaan kuadrat. Ya. X ditambah P kali X ditambah Q. Q sama dengan 0. Ya. Nih. Nah, kita coba nih, urai dulu, lihat nih. Ini adalah ini. AX kuadrat, ini kan? Jadi ini sama dengan itu G sama dengan A. X kuadrat ditambah B ditambah C. Pertanyaannya adalah
Berapa nilai A-nya? Kalau lihat persamaan ini Satu. berapa? Satu. 1. Benar 1? Dari mana 1? X-nya. Hah? X-nya. Ini A-nya kan? Iya. Ini kan 1 kan? Iya. Nah, kalau dihapuskan nggak ada artinya kan? Jadi A-nya adalah 1. B-nya berapa? 6. Berapa? 6. Min 6. 6. Saya Pak. C-nya 9. 9. Ah, lihat dulu nih. Syaratnya P dikali Q itu harus sama dengan C. Ya. Oke, ada Pak. C-nya berapa? C-nya 9. 9. Berarti berapa kali berapa? Jangan juga. 3 kali 3. Oke. Nilai P-nya 3, nilai Q-nya 3. 3. Bener nggak? Bener nggak? Min 3 tambah. Hah? Min 3 ditambah. Harusnya? Min 3 Nah, sekarang syarat keduanya adalah P ditambah Q harus sama dengan min 6. Nah, kalau 3 tambah 3 kan tidak jadi min 6. Iya. Berarti harus apa? Min Min 3 3 kali min 3. Min kali min di sini min 3 ditambah ditambah min 3 min 6. Ya kan? ya. Nah, berarti lihat X min 3 kali X min 3 gitu ya? Ya, Benar? benar. Jadi X1 dan X2 itu sama dengan 3 ya? Benar? Ya, Iya. X1 Iya. 3, X2 3. Ini satu 3, X2 3. Ini perasaan dia bikin soal pinter. Dari kemarin Pak di awal. Hah? Di awal Pak. WL dulu. Karena ini nampaknya kalau kita coba ini X1, X2. Di sini X1, X2 nya ada nilainya nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Itu namanya dia bikin soal yang X-nya cuma 1 nilainya. Harusnya ngambilnya yang 2. Ini soalnya ini kita coba yang lain ya, tidak pakai soal ini supaya kalian nggak pusing. Coba lihat nih sekarang halaman berikutnya nih, halaman 36. Ada? Nah, ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Ya. Substitusikan antara persamaan kuadrat pertama dan persamaan kuadrat kedua. Persamaan, dua-duanya persamaan kuadrat ini ya? Iya. Soal dari Bapak itu. Kita apa ya? Ini kita apa aja? Kita coba. Bahannya asing juga. Kita coba jadi 8 ya. Bisa ya? Ini jadi 10 deh.
Nah, 10. Kita coba ini 10 ya, supaya kalian bisa ngebedain ya. 10 berarti ininya berapa? Ininya B nya adalah min 10 ya. 10 ya. Berarti P kali Q 9 Ya. C. Berapa ini? Berarti berapa? Ini kan harus berdirinya di sini ya. Ini min 1 ditambah min 9. Ya kan? Iya. Jadi min 10. Ini kan? Oh iya. Nah, ya sekarang kita masukkan ke sini. Min 1 kali min 9, gitu ya. Jadi coba terus. Nggak bersinggungan dengan itu. Harusnya kalau mau bersinggungan coba lagi ya. Request udah follow. Ini adalah banyak. Lumayan. Taruh inilah supaya bersinggungan. Nih, ini aja ya. Biar bersinggungan ya. Ini X kuadrat ditambah X min 12. Nah, coba deh. Berarti P kali Q sama dengan ini 12 ya. Iya. Ini 12. Ini 1 ya. 1. P ini berarti min 12. Itu ya, min 12. Min 12 berapa kali berapa? 3 kali 4. Hah? 3 kali 4 ini min. Min 3 kali 4. Min 3 kali 4. min 3 kali 4 ya. Dan coba di sini C-nya harus 1 ya. Iya. Berarti 4 kurang Min 3. 3 Benar. ya. Jadi Bisa ke sana. 4 kali min 3 itu ya. Berarti ininya P, ininya P, ininya Q. P, ininya Q. Kita cobain sekarang. Kita masuk ke sini berarti P-nya berapa? 4. 4 plus ya. Plus Q-nya Min min 3. min 3. Nah, selesaikannya ini hilang dulu. Ya, ini 1. Berarti X tambah 4 sama dengan 0. X sama dengan min 4. Terus yang satu lagi X X1. X2 nya min 3 sama dengan 0. Berarti X2 sama dengan 3. Ya kan? Ya. Nah, yang pertama min 4 itu X-nya. Y-nya berapa? Y-nya berapa? 0. 0. Kan di sini 0. Iya. Ya, 0. Berarti ini titiknya adalah
Berapa? Min 4, nol yang ini? Wis, ini X loh. Ini X loh, X 3,0. 3, ya kan? Nah, lihat sekarang. Min 4,0 X-nya 1, 2, 3. Nih, min 4. Ini kan? Iya. Iya. Min 4. Min 4,0 gitu kan? Di sini. Kemudian itunya yang satu lagi 3,0. 3,0 ini kan? Iya. Karena A-nya 1, maka dia parabola terbuka. Jadi gambarnya ini. Ya, gambarnya seperti ini. Jadi bisa jadi dalam penyelesaiannya adalah ini dengan ini. Nah, ya, potongannya adalah yang ini. Tuh, ya, himpunan penjelasannya mana? Ini dengan ini nih, satu lagi kan kita harus cari nih. Ini kan potongan di sini ya. Iya. Gitu. Yang jelas ini nih 3,0 itu adalah perpotongan antara garis yang ini X ditambahin yang 3 dengan perpotongan X kuadrat min plus X min 12. Ini di sini perpotongannya. Ya, ada 2 di sini juga nih, tapi kita harus hitung nih. Ya, Y-nya berapa, Y-nya berapa, kayak ini. Tapi di sini tuh apa ya? Disuruh ini, tapi nggak ada ininya, nggak ada penyelesaiannya. Nih, contoh lagi nih. Ya, sekarang atau kerjain deh. Contoh yang itu. Ya, Di 2. tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Kajian dari sistem persamaan berikut. Ini sistem persamaan atau persamaan kuadrat berikut. Coba deh, sambil ini sambil digambar. Selesaikan dulu, terus kalian coba gambar. 36 Pak. Ya, halaman 36. Ini 1 Y2 kan Pak? Ya, yang saya tulis 1 ya 2. Dia disuruh ini bikin grafik, tapi dia sendiri nggak bikin grafik ini.